Yang mana? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman katsira wa ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita belajar bersama membaca Ushulus Tsalatsah. Dan kita insyaallah akan mendapatkan faidah dari Syekh Ma'ali Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam menjelaskan poin-poin yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin ibadallah, pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada penjelasan Al-Ma'ali Al-Fauzan hafizahullah ta'ala tentang apa yang beliau sebutkan bahwasanya fal ibadah, yang namanya ibadah, la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Tidak akan dinamakan sebuah ibadah melainkan padanya terkandung tauhid. Kalimat ini hendaknya dipahami oleh kita semuanya. Karena tidak mungkin seseorang beribadah kepada Allah dalam keadaan tidak mentauhidkan. Kama anna sholata la tusamma sholah illa ma'at thahar. Sebagaimana sholat tidak dikatakan sebagai sebuah ibadah sholat apabila tidak disertai dengan at-thahar, bersuci. Sehingga tidak diterima ibadah seseorang, sholat seseorang, la tuqbalu sholata ahadukum idza ahdasa hatta yatawadda.
sebagus apapun ibadahnya, nampak khusyuk, sehusyuk apapun, tidak bersuci, enggak disebut sholat. Tidak diterima. Demikian halnya dengan ibadah secara umum. Anda melihat seseorang, Masya Allah, benar-benar beribadah kepada Allah. Namun di sana tidak ada tauhid, rusak. Ini penting. Perkara yang harus melandasi kita semuanya. Yang terkadang sering dilupakan. Orang demikian menekankan dalam perkara-perkara bersuci atau niatan-niatan yang kuat dalam hatinya, tidak masalah. Selama di sana ada tauhid. Ma'asyarul muslimin ibadah. Telah selesai penjelasan kita. Maka oleh beliau dibawakan ayat-ayat. Dan yang terakhir yang kita bacakan adalah tatkala Allah berfirman dalam surat An-Nahl. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Ini ayat insya Allah banyak dibaca oleh kita semuanya. Terutama mereka yang belajar perkara-perkara yang berkait dengan tauhidullah. Sering dibawakan ayat-ayat ini. Para da'i penghasung kepada tauhidullah, mesti ayat ini yang dibawakan. Alhamdulillah. Kita mendapatkan bimbingan dari para ulama. Yang dimaukan adalah dengan ayat ini, kata Syekh, digandengkan, disandingkan. Baina ibadatullah wajtinabut taghut, antara beribadah kepada Allah dengan mengingkari sembahan-sembahan selain Allah. Makanya ayatnya, setiap para nabi diutus, diturunkan kepada umatnya itu, seruannya, ani'budullah wajtanibut taghut. Ibadahilah Allah. Mentauhidkannya. Cukup? Belum. Ingkari. Diingkari. Siapa yang harus kita ingkari? Sembahan-sembahan selain Allah. Apa-apa yang disandarkan oleh manusia mereka kepadanya, maka diingkar. Dijauh. Lianna ibadat Allah. La takunu ibadatan illa ma'asina bitaghut. Karena yang namanya beribadah kepada Allah tidak akan terwujud ibadah kepada Allah, melainkan di sana harus ada bentuk pengingkaran, menjauhkan diri dari at-taghut. Lewat penjelasan kita tentang makna taghut. Dan yang paling bagus siapa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Man ubida wa huwa radin. Siapa saja yang diibadahi dan dia dalam keadaan ridho. Nabi Isa alaihissalam bukan taghut karena dia diibadahi, tapi dia tidak keadaan ridho. Lihat dalam beberapa ayat bagaimana pengingkaran beliau alaihissalam. Maka barakallahu fikum, ini akan terus terjadi hingga yaumil kiamat. Siapapun yang diibadahi dan dalam keadaan ridho, itulah taghut yang harus kita jauhi. Dan yang diwujudkan oleh manusia, seakan-akan ini bisa untuk mendapatkan keberkahan, seakan-akan ini sesuatu yang akan bisa mendapatkan perkara-perkara yang membuat manusia selamat dunia akhirat. Padahal kesemuanya itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu terjadi dan dia ridho, na'udzubillah, itulah taghut. Dan harus diingkari. Wahwa syirk. Dan itulah kesyirikan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain berfirman, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Ini ayat terakhir yang kita baca. Yang dibawakan oleh Syekh Al-Ma'ali Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kemudian, ma'asyiral muslimin ibadallah. Disebutkan oleh beliau
Hafizallahu ta'ala. Fal iman, maka yang namanya iman kepada Allah, la yakfi illa ma'al kufri bittaq. Iman tidak akan terwujud, tidak akan sempurna iman seseorang apabila dia tidak mengingkari Tuhan. Tidak mengingkari sembahan-sembahan selain Allah. Ada kinayah yang bagus dari sebagian para ulama untuk menunjukkan betapa iman itu dia tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang, bahkan tidak akan mencapai kesempurnaan, melainkan iman yang masuk pada hati seseorang itu dalam keadaan masih tercemar, masih kotor. Contohnya disebutkan sebagian para ulama. Dan ini kaidahnya umum. Kalau Anda mau menanam sesuatu di ladang, maka dibersihkan dulu sawah ladangnya itu. Dari rumput, dari ilalang, dibersihkan. Apakah dengan traktor atau dulu dengan dipaculi dan lain sebagainya. Yang penting bersih. Setelah bersih, tidak ada di sana gulma dan lain sebagainya yang akan menghalangi pertumbuhan. Silakan tanam. Silakan ditanam bibit. Bibit unggul lah, bibit itu dan lain sebagainya. Kalau itu padi, silakan tanam bibit. Niscaya kalau sudah bersih, akan tumbuh tanaman itu dengan baik. Kaidahnya umum. Membangun apapun, melakukan apapun, mesti ada pembersihan dulu. Walaupun ditanami dengan bibit yang unggul, hasil bioteknologi apapun juga, ternyata ditanam di lahan yang di sana masih banyak ilalang, di sana masih banyak rumput-rumput, belum dibersihkan, ditanam begitu saja, kemudian disirami, dan kemudian dipupuk dengan pupuk yang terbaik sekalipun, maka tidak akan tumbuh. Tidak akan tumbuh dengan sempurna. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, inilah yang dikatakan pondasi. Makanya kenapa Rasulullah SAW menyeru umat saat itu dengan kalimat tauhid ini. Maka kata beliau, hafizallahu ta'ala, fal iman billah, fal imanu billah, la yakfi illa ma'al kufri, bittaghuti, wa illa fal musyrikuna yu'minuna billah, lakinnahum yusyrikuna bihi. Sekiranya itu tidak terjadi, maka kita masih ada keyakinan bahwa ada yang bisa memberikan keberkahan, masih ada yang bisa mendatangkan kemuliaan. Tempat ini bisa memberikan karomah, tempat ini bisa memberikan keberkahan, ngalap berkah dan lain sebagainya. Masih kita berkeyakinan, sebagaimana banyak terjadi pada keyakinan kaum muslimin di berbagai tempat. Maka kata Syekh, wa illa fal musyrikuna yu'minuna billah. Dalam kondisi seperti itu, ternyata orang-orang musyrik pun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahum yusyrikuna bihi, akan tetapi mereka melakukan kesemuanya itu tidak dibersihkan. Oleh karena itulah Allah menyatakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman, tidaklah mereka kebanyakan beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, melainkan mereka dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Mereka beriman kepada Allah, mereka percaya kepada Allah, yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah yang mengatur. Bahkan mereka meyakini Ka'bah itu ada pemiliknya.
Siapa yang menyatakan seperti itu? Masih ingat beberapa kali saya sampaikan di majelis dulu, mungkin sudah lupa, sudah beberapa tahun yang lalu. Di awal-awal kita kajian. Abdul Muthalib meyakini bahwa Ka'bah ada pemiliknya. Hewan-hewan ternak yang dirampas oleh pasukanmu itu, wahai Abraha, aku Robnya, aku pemiliknya. Sedangkan Ka'bah nanti ada yang mengurusi. Karena Ka'bah ada pemiliknya. Karena Ka'bah ada penguasanya. Siapa yang dimaksud? Allah. Bayangkan. Orang yang sudah pada tingkat keyakinan seperti itu, masih kata Rasulullah SAW ketika anaknya Abu Thalib, jangan mukhtalat ini, jangan keliru. Abdul Muthalib, Abu Thalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Rasulullah SAW. Siapa Abu Thalib? Pamannya Rasulullah SAW. Ketika pamannya, Nabi, menjelang wafatnya, yang kata Rasulullah, ya amikul la ilaha illallah, kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Yang aku akan punya hujah di hadapan Allah nanti. Membelamu di hadapan Allah. Tapi apa yang terjadi? Wa mata ala millati abi. Dia meninggal. Siapa? Abu Thalib. Di atas agama bapaknya. Siapa agama bapaknya? Abdul Muthalib. Apa? Jahiliyah. Jahiliyah. Masih dikatakan jahiliyah walaupun dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah penguasa, pemberi rezeki, yang mengatur alam. Al-Imam Sirah Ibnu Sa'ad, Sirah Ibnu Hisham, bagus sekali menjelaskan kisah tentang bagaimana perjalanan Abdul Muthalib. Masya Allah, satu saat nanti Anda harus baca itu. Banyak kisah-kisahnya. Menunjukkan bahwa dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh, bayana subhanahu anna indahum imanan billah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya bahwa orang-orang musyrikin tadi mereka ada iman, ada percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin yufsiduna bisyirk wal ya'dzubillah. Akan tetapi dirusak oleh apa? Kesyirikan. Dirusak oleh kesyirikan. Alladzina amanu walam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya bidzulmin ay bisyirkin, dengan kezaliman yaitu kesyirikan. Menunjukkan ma'asyiral muslimin ibadallah, kita semuanya yang hidup saat ini tidak kenal siapapun, tidak aman dari kesyirikan. Ayat yang tadi dibawakan oleh Syekh, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kepada Allah, kebanyakan mereka beriman kepada Allah, melainkan mereka melakukan kesyirikan padanya. Tafsir sahabat, sebagian disebutkan dalam Fathul Majid. Tafsir sahabat, ketika dia menengok, menjenguk salah seorang dari muridnya, dalam keadaan dia memakai gelang-gelang tertentu untuk perlindungan. Didapati orang yang sedang sakit itu, dikenal bahwa ini adalah untuk perlindungan, maka dia tarik itu, gelang tadi yang menempel di tangannya atau di lengannya, ditarik seraya membaca ayat ini. Aduh, ini tafsir para sahabat tentang ayat. Lihat, ini terjadi. Jangan menganggap bahwasanya nggak mungkin terjadi pada kita. Ya kalau sedang sehat, sedang posisi ekonomi tegar, kuat, sukses. Ketika mulai goyang-goyang, ya kan?
mulai banyak bisikan datang dari sana dari sini. Kenapa? Ketika dari awal-awal kehidupannya tidak mantap. Bisanya tidak mantap. Karena sejak kecil seperti itu. Dididiknya. Orang tuanya Masya Allah. Tapi anak-anaknya kan di sekolah-sekolah tidak tahu. Mau ujian nasional. Pensilnya itu dirapalin dulu. Sini kumpulkan pensilnya. Untuk apa? Kumpulkan aja. Dikumpulkan. Dibawa kepada orang pintar. Diistighosahan dulu. Gitu loh. Fakta tidak? Fakta. Nyata. Siapa yang melakukannya? Musyrikin? Tidak. Muslimin. Anak-anak kita. Agar nemnya bagus. Dulu zaman nem. Ada terjadi. Gimana Ustaz hukumnya seperti itu? Nanya ke saya. Dari situ saya tahu. Pensil-pensilnya. Ketika menjawab itu biar jawabannya pas gitu. Benar. Ya subhanallah, udah nggak usah belajar. Lah iya kan? Kalau memang pensilnya mau dikurek A, ternyata pensilnya larinya ke B, disebab karena istighosah tadi. Ya nggak usah belajar. Runtuh itu ITB, UI, nggak usah ada, itu aja. Ini umat Islam. Kita semuanya menghadapi fakta seperti itu. Nah, kalau kemudian kita tidak mau mengajarkan prinsip-prinsip ini karena takut dikatakan radikal, takut dikatakan wahabi, takut dikatakan kadrun. Oh ya selesai sudah agama ini. Tutup sudah. Maka kita demi Allah akan terus menyampaikan hal ini kepada umat. Tentunya dengan santun. Kalau di sini kan lain nih. Artinya kepada umat kita sampaikan. Wahai kaum muslimin, tidak boleh melakukan seperti itu. Bersihkan iman kita ini. Kita harus punya karakter. Sebagai seorang muslim yang bersih tauhidnya. Karena tidak akan mungkin seseorang bersih, sempurna imannya, kalau yang kayak gini masih ada di dalam dada kita. Masya Allah. Yang ngajarkan seperti itu, di luar sana banyak. Di medsos, ada grup-grupnya, ribuan followernya. Ngajari hal-hal yang seperti itu. Ini datang ke tempat ini, karena di sini adalah tempat yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam usaha. Tanhalu bihil uqad, yang akan melepas kesusahan, kesulitan hidup. Ini tempatnya di sini. Ada. Itu sudah ada. Yang urusannya dagang ke sini, yang urusannya pengen jadi dipilih dalam pilkada ke sana, yang urusannya adalah untuk jabatannya moncer ke sini. Ada ritual-ritualnya, ada jenis minyak wanginya ada, jenis menyannya ada, lain-lain. Hebat kan? Hebat mereka. Lah kalau kitanya diam-diaman, sepi, tidak mengajarkan tauhid, Masya Allah, mau apa anak-anak kita nanti? Ma ta'buduna min ba'di. Demikian kata orang-orang soleh terdahulu. Ya kan begitu. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian ibadahi wahai anak-anakku nanti setelah peninggalku? Kita masih bisa bicara. Maka walhamdulillah kaum muslimin ibadallah. Kita masih diperbolehkan membicarakan tauhid di masjid-masjid Allah. Kita masih dibolehkan untuk membicarakan prinsip-prinsip yang paling mendasar. Masih dibolehkan. Karena di tempat lain perkara yang seperti ini sudah susah. Jarang. Bahkan terkadang dipersulit kita di beberapa tempat. Maka alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, pandemi lagi. Ya bersabar. Masya Allah. Bersabar. Orang yang belajar tauhid dan belajar sunnah itu jinak.
tidak reaksioner. Selama apa yang telah ditetapkan pemerintah itu sesuatu yang Masya Allah memberikan keselamatan kepada kita, lakukan. Adapun di balik sana ada kepentingan itu dan ini, biar sajalah urusan mereka. Pertanggungjawabannya kepada Allah. Sedangkan kita melihat ini adalah tanbarik. Dan orang yang belajar tauhid dan sunnah tentunya yang terdepan. Yang terdepan. Gak usah misalkan, ini karena ada kepentingan itu, ada kepentingan ini. Siapa sih yang tidak ada kepentingan? Semuanya bicara kepentingan. Tapi biarlah, itu bukan urusan kita. Urusan kita menangguh pahala. Apa itu? Taat liwulatul umur. Mentaati pemerintah. Jaga jarak, jaga jarak. Pakai masker, bismillah pakai masker. Tidak memberatkan insya Allah. Vaksin, divaksin. Tidak asal jos saja kan, dokter juga periksa dulu. Kenapa ini ada, tidak ini ada. Oh jangan. Kan begitu, tidak langsung kayak zaman dulu. Kejar-kejar sampai ke sawah. Ya insya Allah. Semuanya baik. Jangan bicara pula ada di balik kesemuanya itu. Karena itu bukan urusan kita. Kita meminta kepada Allah balasan. Kita meminta kepada Allah balasan. Perkara ini harus sering diingatkan. Karena apapun juga ini adalah terjadi di lingkungan kita, di negeri kita. Yang kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya dan barokahnya ke negeri ini dengan kita mengajarkan tauhidullah di tengah-tengah umat. Mengajarkan tauhidullah di tengah-tengah umat. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Kita teruskan. Kata Syekh Fauzan hafizallahu taala, "Hadza makna qauli Syekh." Inilah makna yang dimaukan oleh Syekh, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Apa itu? Anna man abadallah wa ata'ar rasul. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, yang mentaati Rasul, fa innahu la yusyrik billahi syai'an. Dia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Li'annallaha la yardu an yusyrika ma'ahu. Disebabkan Allah tidak ridha terhadap hambanya yang menyekutukan dirinya dengan sesuatu apapun dalam hal peribadatan kepadanya. Kemudian Asy-Syaikh Fauzan membawakan sebuah hadis. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbi. Telah bersabda Rasulullah SAW dari apa yang diriwayatkan dari Rabb-Nya. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Di saat Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, kata Nabi kita, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana agni syuraka anis syirki. Aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Yang tidak membutuhkan penolong-penolong dari sekutu-sekutu yang ada. Man amila amalan asroka fihi ma'i ghairi taraktuhu. Maka barang siapa yang beramal dengan satu amalan asroka fihi ma'i, yang aku disekutukan padanya selain diriku, yakni Allah disekutukan dalam hal beramal tadi, maka niscaya akan aku tinggalkan pelakunya tersebut dan juga yang disekutukan. Allah tidak akan pedulikan
Maka ma'asyiral muslimin ibadallah. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melakukan ibadah dalam keadaan kita menyekutukannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkannya. Dalam keadaan Allah menetapkan bahwa aku tidak butuh. Tidak butuh sekutu. Allah tidak butuh. Sehingga untuk apa ada orang yang berkeyakinan adanya wali kutub. Wali kutub itu yang membuat dunia ini bergerak atau tidak. Subhanallah. Ya. Dan ada. Ya, itulah makanya harus hati-hati dengan jejak digital. Jejak digitalnya ada, seseorang yang selesai melakukan amaliyah, yakni suluk, Thariqah Sufiyah itu kan ada suluk, ada lelaku-lelakunya. Mulai dari tahapan syariah, ma'rifah, dan kemudian hakikah. Ketika seseorang sudah menjalani sekian lama, selesai dari proses yakni suluknya tadi mencapai tingkatan hakikat, waduh, itu proses wisudanya. Sampai-sampai dia mengatakan, ana ahlukul arsh, aku yang menciptakan arsh. Kalau boleh ngomong kasar kepada orang ini, dia bilang sinting begitu. Iya. Bayangkan, kenapa? Karena ketika seseorang sudah sampai pada tingkatan hakikat, dia itu sudah manunggaling kaula Gusti. Jadi dia sudah menyatu dengan Allah. Dia sudah menyatu. Wahdatul wujud, ini akidahnya dikatakan. Wahdatul wujud. Anda tahu dari mana sampai gara-gara dia berkeyakinan seperti itu? Karena dia berkeyakinan Allah ada di mana-mana. Itu. Dari satu aja ya keyakinan. Lihat. Ini tentunya kita belajar tentang tauhid asma wa sifat itu. Itu butuhnya kita. Kita masih tetap tentang tauhid uluhiyah dulu. Uluhiyah rububiyah. Satu-satu kita ngelewati, harus dilewati tauhid asma wa sifat. Dan tulisan yang paling bagus yang pernah saya sampaikan dulu di sini adalah apa yang ditulis oleh Syekh Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Qawaidul Mutlaq. Itu paling jempolan. Diakui oleh para ulama tentang bagusnya pembahasan masalah asma wa sifat. Dan abaikan saja orang, wah asma wa sifat sih 2 jam dia selesai. Ya iya, kalau 2 jam juga selesai. Betul, dibaca bukunya selesai 2 jam. Tapi kan pendalamannya. Karena orang ini meyakini Allah itu ada di mana-mana. Karena ada di mana-mana, jadi bisa tidak Allah bersama diriku. Inilah keyakinan yang dibangun oleh Wahdatul Wujud. Oleh orang-orang Thariqah Sufiyah ini. Dan akhirnya ngaconya tuh sampai di sini. Aku yang menciptakan aras. Karena aku adalah Allah. Tokohnya di antara yang paling terkenal adalah Abu Yazid Al-Bustami. Kata Abu Yazid Al-Bustami, taraktullah sitinasan. Aku sudah mencari-cari Allah hampir 60 tahun. Fa'idha ana huwa. Ternyata yang aku dapati, aku adalah dia. Bayangkan dia ngaku Allah. Allah bersama dirinya. Maka orang ini enggak sholat, enggak ibadah. Ya, tidak terbebas dari perkara-perkara yang haram. Kenapa? Ya ngapain sholat yang sayanya sudah menyatu dengan Allah? Berat. Iya, gara-garanya itu tadi. Ternyata orang yang mengaku menciptakan aras ini, kemana-mana kalau datang ke negeri kita, sudah dipuja-puja. Ya. Dimintai itu dan ini. Masya Allah. Rusak. Maka barakallahu fikum. Ini harus kita perhatikan bersama. Ma'asyirul muslimin. Ibadah. Maka Allah tidak butuh. Allah tidak butuh para pembantu seperti itu. Tidak ada wali-wali yang ikut menentukan
cawe-cawe mengatur kehidupan orang. Nanti akan kita lewati penjelasan dari situ. Kita lihat. Hunaka, kata Syekh Fauzan Hafizullah. Qaumun yusallu. Di sana ada orang-orang yang melaksanakan sholat. Wa yashhaduna an la ilaha illallah. Mereka pun mempersaksikan tidak ada ilah, tidak yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan mereka pun mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yuksiruna min dzalik. Namun wa yuksiruna min dzalik. Dan juga banyak dari perkara-perkara yang dilakukan wa yasumuna wa yuhajjuna, mereka pun melaksanakan puasa, saum, melaksanakan ibadah haji. Lakinnahum yad'unal adrihah, akan tetapi mereka berdoa kepada adrihah. Adrihah itu kayak pemakaman, pejaratan kata orang di Cirebon. Kuburan. Jadi bukan kalau kubur itu yang mungkin dengan ada penghuni, ini tempat-tempat yang seperti itu. Yang kalau di kita ini tempatnya kata orang Cirebon ini sungil ya. Pohonnya gede-gede, ya kan? Wah sudah serem. Orang mau ziarah kubur itu serem. Serem. Apa malam-malam kayak, padahal di antara sunnahnya untuk ziarah kubur itu adalah malam. Sebagaimana hadis tentang Rasulullah SAW yang diikuti oleh istrinya Aisyah. Rasul datang ke Baqi malam hari. Di antara sunnah. Kalau kita, waduh, luar biasa. Banyak beling, banyak nggak kelihatan, gelap. Nah, berdoa mereka kepadanya. Wa ya'buduna al-Hasan wal Husain wal Badawi wa fulanan wa alanan. Mereka mengibadahi Al-Hasan dan Al-Husain. Siapa ini? Cucu Rasulullah SAW, Al-Hasan. Kuburannya luar biasa. Diagung-agungkan. Terutama kuburan Al-Husain yang ada di Irak. Masya Allah. Kubah yang besar, orang datang ke sana. Silakan aja googling sendirilah. Kayak apanya. Gak usah diceritakan zaman sekarang ini. Mengerikan. Mengerikan. Nah. Al-Badawi ini adalah kuburan yang ada di Mesir. Dekat Kairo. Oh, luar biasa. Diagungkan. Allah, saya belum tahu gambarnya seperti apa. Nah, aturan seperti itu. Pekuburan-pekuburan yang dikenal. Nah, fulanan wa alanan. Kuburan fulan, kuburan alan. Faktanya memang seperti itu. Adrihah itu luar biasa fitnahnya begitu. Luar biasa. Dan ternyata itu dari dulu. Sesuatu yang diibadahi, yang di sana diagungkan, yang orang-orang datang ke sana untuk meminta, berdoa, bertabaruk dan sebagainya, itu dikatakan adrihah. Dan ini hampir pada masa-masa terdahulu terjadi seperti itu. Anda tahu? Amr bin Luhai menyeret dari Jeddah sampai ke Mekah. Ternyata itu yang diibadahi oleh kaumnya Nabi Nuh. Yang berhalanya Nabi Nuh itu diantaranya terdapat di Jeddah dan diseret.
Sampai disebutkan dalam sejarah seperti itu. Maka wallahualam, saya masih belum secara kalam, secara ucapannya bagaimana Rasulullah melaknat Amr bin Luhai yang telah menyeret, yang menjadikan terjadi kemusyrikan di kota Mekah. Itu diantaranya berhala yang diseret dari Jeddah oleh dia. Bayangkan semangatnya menyeret itu benda yang berat. Jeddah Mekah itu 90 kilo. 90 kilo untuk urusan zaman dulu ya. Betapa beratnya, nggak ada teknologi seperti sekarang. Kalau kita naikkan cukup di beko, dinaikkan kan selesai. Dulu saking semangatnya mereka melakukan seperti itu. Hasilnya adalah kemusyrikan yang merajalela di kota Mekah. Di sekitar kita pun sama seperti itulah. Namun terkadang kemudian akan muncul orang-orang yang menyatakan bahwa ini bukan kesyirikan. Ini adalah bentuk pemuliaan kepada orang-orang saleh, aulia Allah. Kan begitu. Marah ketika disebutkan bahwa ini adalah kemusyrikan. Maka taklim-taklim, kajian-kajian yang dilakukan secara umum, itu digeruduk sama orang-orang kayak gini untuk ditutup. Ya subhanallah. Maka alhamdulillah, ya, kita masih bisa menyampaikan tauhidullah kepada umat. Nah, dan tidak usah berkecil hati. Tidak usah berkecil hati dengan adanya orang-orang yang memang berupaya untuk yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Allah akan tetap menyempurnakan cahaya. Kata Syekh, wa yastaghitsuna bil amwat. Mereka juga beristighosah kepada orang-orang yang telah mati. Ingat, dari awal saya menyatakan di sana ada orang-orang yang sholat, orang yang bersyahadat, syahadatain. Banyak melakukan yang seperti itu, saum, haji, akan tetapi berdoa kepada hal-hal yang seperti ini tadi. Di antaranya adalah beristighosah kepada orang-orang yang telah mati. Istighosah itu lebih khusus dari doa. Kalau doa kita secara umum, doa kepada Allah, doa ketika kita di antara dua waktu bainal adain, berdoa. Ada yang istighosah. Istighosah itu memintanya khusus satu saja. Itu istighosah. Itu bedanya antara istighosah dengan doa. Kalau doa secara umum, istighosah khusus apa yang diminta. Memintanya kepada siapa? Kepada Allah? Tidak, kepada orang yang mati. Datang ke kuburan-kuburan tadi, ke tempat-tempat yang dikeramatkan tadi. Melakukan seperti itu. Ketemu saya di kereta. Oh, manjur. Oh, cirek. Orang-orang Jakartanya sebelah. Mau kemana? Cirebon ini. Oh, Cirebon. Pernah ke sana? Tahu. Lebih tahu dari kita. Nah, ini kan fakta ya. Fakta di obrolan sebelahan. Saya setelah datang ke sini, usaha saya maju. Usaha saya. Bukan cuma hampir di setiap tempat. Di sana ada syiar-syiar kemusyrikan dengan nama-nama tertentu. Fakta ma'asyarul muslimin ibadah Allah. Haula ibadatuhum batila. Apa yang mereka lakukan dengan ibadah-ibadah itu adalah merupakan kebatilan. Ibadahnya batil. Li'annahum yusrikuna billah. Disebabkan mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhlatun ibadata bisyirki. Mencampurkan peribadatan dengan kesyirikan. Maka faliyatan Nabi ma'asyil muslimin ibadah Allah. Saya nasihatkan untuk diri saya.
dan juga untuk semuanya, agar kita senantiasa mawas diri, hati-hati, senantiasa berpikiran bahwa tidak ada yang aman pada diri-diri kita semuanya dalam perkara ini, sehingga terus kita belajar dalam perkara untuk memperkuat iman kita, membersihkan iman kita dari berbagai kesyirikan, sebab tidak akan sempurna iman kita melainkan ketika kita menghilangkan semua apa-apa yang berupa kotoran-kotoran kesyirikan. Sampaikan ini kepada keluarga kita, agar jangan sampai di rumah-rumah kita masuk tanpa kita sadari penyakit yang sangat membahayakan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan mengikhlaskan semua apa yang kita lakukan peribadatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.